Oke, teman-teman, ini unitnya. Ini unitnya ya. Peluru yang saya gunakan ini. Ini unitnya. Murah, meriah, ringan, lebih ringan daripada uplik. Visir murah-murah di angka 1 jutaan aja. Untuk drat perdamnya ini model sloop ya, keras ya, karena saya cuma sendiri. Ini harusnya dipasangkan drat dulu, pasangkan perdam dulu, baru nanti dicabut. Ini bisa lepas ya, kuningannya ini bisa lepas. Jadi nanti sistemnya itu pasang sloop, tinggal pasang. Nanti disesuaikan seperti ini. Untuk jarak tembaknya situ ya. Terus karena saya cuma pakai visir, jadi nggak jauh-jauh sekali untuk tes. Baik, ini dia sasaran tembaknya. Ini ya, 2. Jaraknya ke situ. Oke. Jaraknya dekat-dekat aja, sekitar 20 meter. Karena saya hanya gunakan visir ya, bukan menggunakan teleskop. Visirnya ini juga butuh skill ya. Karena saya lama nggak gunakan visir, jadi mudah-mudahan lah masih dapat untuk cara zeronya. Kita coba yang bawah. Kita gunakan track 2 tadi ya. Tes lagi.
Oke, mungkin sudah cukup ya. Jadi ini dia unitnya. Atasnya menggunakan drat peredam ya. Peredamnya ini jenis slug. Jadi nanti teman-teman tinggal tempel aja peredamnya ini. Pasang peredamnya dulu, baru nanti tinggal dipasang tempel seperti ini. Ini dia. Visirnya ini goyang-goyang ya, nanti boleh disesuaikan dulu. Masih goyang-goyang. Nanti kalau mau paten tinggal teman-teman boleh pasangkan lem ya. Dulu saya gunakan ini klasik. Kita cek akurasinya. Karena saya zeronya ini menggunakan apa ya? Menggunakan visir. Akurasinya seperti ini teman-teman. Sasaran tembaknya ini, mari ya. Karena menggunakan visir ya sejempol ya, akurasi. Sejempol ya. Sasaran tembaknya ini cukup kecil ya, ini bukan dia. Teman-temannya bukan dia. Yang lompat cuma satu ini tadi. Saya paket tarik 2. Seharusnya kita gunakan speed 1, kita gunakan speed 2, dia loncat ke atas. Mungkin kalau gunakan teleskop mungkin akurasinya boleh masih agak rapat ya. Karena kita gunakan visir ya, kita hanya menggunakan perkiraan saja. Sekitar sejempol ya kurang lebih. Pastinya ke situ. Oke. Saya garap ya. Ini modelnya jenis model chambernya chamber jenis Canon atau Benjamin. Bawaan juga sama, tasnya. Ini peredam ya. Ini harus dibuka dulu. Mungkin kalau licin ya. Intinya ini teman-teman, intinya ini dia harus pasangkan peredam dulu, baru bisa dicopot, ditarik dia. Lepas ke depan. Nah, jadi untuk pemasangan peredamnya itu jenis loop. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan menggunakan senapan ini, dia dipasangkan peredam dulu di dratnya ini ya, pasangkan peredam, baru bisa terlepas untuk adapternya ini. Jadi sistem pemasangannya itu adalah pasang peredam, baru nanti kita selupkan, karena dia tidak menggunakan drat lagi, selup. Oke, seperti itu. Untuk speednya atau kecepatannya, untuk pengaturan powernya di sini ada 2. Pertama ya, teman-teman dengarkan. 1, langsung kedua. Kita ulangi lagi. 1, 2. Ada 2 percepatan. Tapi kalau hanya untuk digunakan untuk setting untuk small game, tarik 1 sudah cukup ya. Untuk jumlah tembakan di sini relatif. Kalau biasanya itu kemarin perkirakan sekitar 30 sampai 40 kali tembakan, tergantung dari power yang kita gunakan atau tarikan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan tarik 1 mungkin sekitar 30 kali tembak, tapi kalau untuk menggunakan power speed 2 itu bisa lebih ya. Untuk tekanan maksimalnya ini 2500 PSI. Untuk speknya ini saya gunakan tabung kuningan. Tabung kuningan OD25, tebalnya 1,5 mili. Sama seperti senapan gejluk pada umumnya ya, untuk jenis tabungnya. Jadi maksimal presurnya ini 2500, batas amannya itu 2500.
tekanan yang saya anjurkan itu 2300 PSI. Saat berburu, kalau misalkan untuk disimpan ya sekitaran 1500 atau sampai 1800 ya, untuk disimpan dalam jangka panjang. Semakin rendah ya, kalau misalkan teman simpan 1 bulan nggak pernah hunting ya, disimpankan mungkin 1000. Nah, tapi kalau misalkan teman hanya simpan 1 minggu, mungkin ya sekitar 1800 itu masih aman, untuk menghindari juga keausan part. Ini senapannya ini tidak menggunakan manometer ya teman-teman, jadi aman untuk di tekanan 2500. Kalau penggunaan manometer juga sebenarnya aman, cuman yang saya anjurkan untuk manometernya yang jenis quick fill ya teman-teman, karena quick fill itu untuk manonya sendiri tidak berada di posisi tabung. Beda jenisnya kalau teman-teman menggunakan tabungnya yang jenis monel. Kalau monel atau stainless itu jadi lebih kuat ya teman-teman. Ini senapan ini mungkin kalau ditimbang sekitar 2 kilo lebih ya, mungkin prediksi saya, karena saya belum pernah timbang juga. Ini menurut saya lebih ringan dari senapan uklik. Popornya ini jenisnya saya motif seperti ini. Ala bakar-bakar sedikit ya teman-teman. Popornya seperti ini. Mungkin apa lagi ya, untuk kedudukan teleskopnya di sini nanti teman-teman menyesuaikan ya, karena ini chambernya ini kecil. Kalau nggak salah ini dia OD-nya OD 11 ya, kalau nggak salah OD 11 untuk dudukan teleskopnya. Nanti kalau misalkan saya belum pernah coba juga untuk pemasangan teleskop ya teman-teman. Waktu kemarin jadi saya hanya gunakan visir ya, untuk tes jarak dekat aja. Pengisian di sini sudah saya gunakan stainless, aman. Mini coupler ya, pengisiannya mini coupler stainless. Ini saya rasa cukup aman ya teman-teman. Apalagi pelindung picu besi tebal, aman dari benturan ya. Oke, apalagi ya, pautnya sama seperti senapan pada umumnya. Oke, ini hanya saya bandrol 1 jutaan ya, 1 jutaan, murah meriah. Bautnya saya gunakan di sini baut baja atau baut L ya, L tanam, ada 4 buah. 4 buah saya gunakan. Kalau untuk tekanan di 2500, sebenarnya ini up 3000 masih aman ya kalau model seperti ini. Cuman tidak aman adalah tabungnya, karena tabungnya digunakan hanya tabung ketebalan 1,5. Kecuali kita gunakan tabung yang ketebalannya sekitar 3 mili atau 2 mili, mungkin bisa up di 3500, 3000 sampai 3500 ya. Tapi kalau untuk tekanan tinggi biasanya saya gunakan di sini adalah 6 baut ya, kiri 2, kanan 2, bawah 2 saya gunakan. Tapi karena ini hanya untuk di tekanan di bawah 3000, mungkin masih aman. Bukan mungkin ya, tapi masih aman, saya jamin masih aman. Untuk di penguncian sini saya gunakan 3 buah baut. Ini bautnya panjang sekitar kurang lebih ya
panjang ini saya tanam, kiri kanan bawah satu. Apalagi mungkin cuman sekian teman-teman ya. Kalau di sini ya saya nggak gunakan setelan power karena saya rasa sudah cukup untuk main di small game. Untuk ukuran ya, untuk ukuran apalagi kalau di bawah belusukan ini enak sekali, ringan, simple. Toh teman-teman juga kalau biasanya hunting nggak banyak kali shot. Yang kita banyak kali shot itu waktu kita zero. Kalau huntingnya palingan sekitar 20 udah banyak sekali ya teman-teman. Dari penampakan dari samping ya. Ini sampingnya seperti ini, sama semua ya. Oke, mungkin hanya sekian ya review untuk senapan uklik ini. PCP jenis uklik ini. PCP seharga uklik itu maksudnya teman-teman. Sorry. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam satu laras.